Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan Indonesia berada pada posisi tak mudah terkait kapal Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz, Iran. Keterangan ini disampaikan Hikmahanto pada Minggu, 29/3/2026. Di satu sisi, Indonesia ingin kapal tankernya dapat melintas di Selat Hormuz demi kepentingan nasional. Guys, kenapa ya? Penutupan Selat Hormuz tuh bisa jadi ancaman besar Iran. Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Buat kalian, yuk mari kita belajar bareng sama Kamek ya. Ini yang lagi rame banget nih ya guys ya. Nah, buat kalian yang suka sama konten Kamek Belajar ya, jadi kita tuh akan belajar tentang ilmu sehari-hari yang relate, yang nggak pernah lo bayangin lah jawabannya ya. Jangan lupa guys ya, kalau suka subscribe YouTube Kamek, di like, di komen ya, di share juga boleh. Oke, kita langsung aja lah, nggak usah banyak basa-basi ya guys ya. Satu jalur kecil dampaknya ke seluruh dunia guys. Lo bayangin ya, satu jalur laut ya lebarnya cuma puluhan kilometer, tapi setiap hari ya ada jutaan barrel minyak lewat situ guys. Dan kalau jalur itu ditutup, bukan cuma Timur Tengah yang kena guys, tapi seluruh dunia bisa ikut terguncang. Itulah Selat Hormuz. Jadi Selat Hormuz itu tuh bukan jalur biasa. Dia adalah jalur utama keluar masuk minyak dunia. Faktanya, sekitar 20 juta barrel minyak per hari lewat sini. Itu tuh sekitar 20-25% pasokan minyak ke dunia. Artinya, 1 dari 5 tetes minyak dunia lewat sini. Dan masalahnya, tidak ada jalur alternatif yang mudah. Jadi kalau selat ini terganggu ya, distribusi energi global langsung kacau. Nah, di sini guys, Selat Hormuz itu tuh berada di antara Iran Utara, lalu Oman dan United Emirates Arab ya di selatannya. Nah, di sini artinya Iran tuh punya posisi geografis yang sangat dekat. Dan ini bikin Iran tuh punya kontrol militer potensial. Jadi mereka tuh bisa pasang ranjau laut, serang kapal, blokade jalur, atau sekedar ancam. Dan di geopolitik ya, ancaman saja sudah bikin dunia tuh panik ya. Nah, sekarang kita masuk nih ke inti masalahnya. Kenapa dunia jadi panik banget ya? Karena guys, minyak itu tuh bukan cuma bensin ya. Minyak tuh dipakai untuk transportasi, untuk listrik, untuk industri, logistik, bahkan produksi makanan. Jadi kalau pasokan minyaknya terganggu, harga tuh bakalan naik, biaya produksi naik, harga barang naik, dan inflasi global. Efeknya bisa sampai ke harga mie instan yang di Indonesia ikut naik guys. Nah, lalu di sini dampak langsung ya kalau Selat Hormuz ditutup tuh apa sih Kamek? Jadi kalau Iran ya bener-bener nih nutup Selat Hormuz, ini yang akan terjadi guys. 1, harga minyak tuh bakalan langsung melonjak. Bahkan ancaman saja sudah bisa bikin harga naik. Kalau bener ditutup ya, harga bisa melonjak ekstrim. Lalu yang kedua, adanya krisis energi global, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Cina ya, karena mereka tuh sangat bergantung pada minyak dari sini. Yang ketiga, ekonomi dunia tuh bakalan terguncang. Jadi biaya transport naik, terus juga industri terganggu dan supply chain ya rusak guys. Dan ini adalah efek domino ke seluruh dunia. Lalu kenapa ini jadi senjata Iran ya? Di situ Iran tahu satu hal yang penting. Mereka tuh mungkin kalah dalam perang militer langsung ya. Tapi mereka tuh punya senjata ekonomi global. Jadi Selat Hormuz bisa jadi alat tekanan dengan mengancam menutup selat. Dan di sini Iran bisa menekan Amerika, menekan Sekutu Barat dan menaikkan biaya perang lawan. Nah, ini disebut economic choke point weapon. Lalu di sini ancaman tanpa harus benar-benar menutup. Di sini yang menarik, Iran tuh tidak harus benar-benar menutup selat. Jadi cukup dengan latihan militer, ancaman, dan gangguan kecil. Ini tuh sudah cukup untuk bikin kapal laut lewat. Lalu juga bikin harga minyak naik. Nah, bahkan gangguan kecil itu tuh bisa sampai mengguncang pasar global. Nah, di sini dunia tuh nggak punya banyak pilihan. Kalau Selat Hormuz tuh terganggu ya, alternatifnya tuh terbatas. Nah, beberapa negara punya jalur lain.
Tapi ya, di sini kapasitasnya kecil guys. Artinya, dunia akan tetap tergantung pada satu titik ini. Dan inilah yang bikin Selat Hormuz sangat berbahaya secara geopolitik. Nah, di sini ada resiko besar untuk Iran sendiri ya guys ya. Menariknya, ini juga berbahaya untuk Iran. Karena apa? Karena Iran juga kirim minyak lewat situ. Jadi kalau ditutup, mereka tuh juga bakalan rugi besar. Makanya ini lebih sering jadi ancaman daripada tindakan nyata. Lalu kenapa nih dunia langsung panik ya? Jadi setiap kali Iran mengancam Selat Hormuz ya, pasar langsung bereaksi. Karena ini bukan ancaman biasa. Ini ancaman sistem global. Sama seperti mematikan listrik seluruh dunia, lalu memutus internet global, dan efeknya tuh bakalan langsung terasa ke semua orang. Nah, di sini ada peran Amerika dan militer global ya. Jadi Selat Hormuz tuh bukan cuma penting buat Iran, tapi juga kepentingan Amerika dan negara barat. Kenapa? Karena sebanyak sekutu Amerika bergantung pada minyak dari Timur Tengah. Makanya, Amerika selalu menempatkan armada militernya di sekitar Selat Hormuz. Contohnya, kapal induk, kapal perang, sistem pengawasan guys. Dan tujuannya di sini, mereka tuh menjaga ya, agar si selat ini tuh tetap terbuka. Artinya, kalau Iran benar-benar menutup selat, itu tuh bisa memicu konflik militer besar dan bukan konflik kecil, tapi konflik global. Perang tidak langsung atau shadow war ya. Menariknya, konflik di Selat Hormuz sering tidak terjadi secara terbuka, tapi lewat shadow war atau perang bayangan. Ya, bentuknya adalah sabotase kapal, serangan drone, gangguan kecil, terus juga perang psikologis. Tujuannya bukan langsung perang besar, tapi mengirim pesan. Hasilnya, pasar panik, harga minyak naik, dan tekanan global meningkat tanpa harus perang besar. Nah, ini ada dampak ke negara berkembang ya. Sekarang kita tarik ke negara seperti Indonesia. Kalau Selat Hormuz terganggu, Indonesia itu bakalan ikut kena. Kenapa? Karena Indonesia masih impor minyak. Dampaknya, harga BBM naik, biaya transport naik, harga makanan naik, dan efek domino. Ongkir naik, harga barang naik, dan daya beli turun. Rakyat biasa yang paling terasa guys di sini. Tapi di sini perusahaan besar juga pastinya akan terguncang. Jadi bukan cuma negara ya, perusahaan global juga terdampak. Contohnya maskapai penerbangan, perusahaan logistik, terus juga pabrik. Kenapa? Karena semua bergantung pada energi. Nah, kalau harga minyak naik, biaya operasional pun bakalan naik juga guys. Dan akhirnya harga ke konsumen naik. Pasar keuangan juga di sini bisa ikut runtuh ya. Dan hal yang sering tidak disadari guys, pasar saham juga bisa terdampak. Kenapa? Karena para investor tuh takut kalau ada ancaman Selat Hormuz, saham bakal turun, investor bakalan jual asetnya, dan pasar jadi tidak stabil. Hasilnya, krisis finansial bisa terjadi, bahkan tanpa perang nyata. Nah, di sini ada ancaman yang lebih besar dari perang. Yang menarik ya, penutupan Selat Hormuz bukan sekedar ancaman militer. Ini adalah ancaman sistem global karena energi terganggu, ekonomi terguncang, dan stabilitas dunia goyah. Dan yang paling berbahaya, efeknya tidak langsung terlihat. Tapi pelan-pelan harga naik, kehidupan makin sulit, ketegangan meningkat, dan tanpa satu peluru pun ditembakkan. Jadi, kenapa nih Selat Hormuz sangat berbahaya? Jadi bukan karena ukurannya ya, tapi karena posisinya, fungsinya, dan ketergantungan dunia terhadap Iran mungkin hanya satu negara. Tapi lewat Selat Hormuz, mereka bisa memberi tekanan ke seluruh dunia. Di dunia modern, ya, kekuatan tidak selalu datang dari senjata. Kadang kekuatan datang dari mengontrol aliran. Aliran energi, aliran barang, aliran kehidupan, dan Selat Hormuz adalah salah satu titik paling penting dalam aliran itu. Kalau suatu hari aliran itu berhenti, dunia tidak akan langsung hancur, tapi akan terasa di semua tempat, bahkan sampai ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, gitu guys. Kamek belajar episode hari ini. Jangan lupa buat subscribe itu Kamek ya, di like-like, di komen-komen, dan di share. Sampai ketemu di episode berikutnya Kamek belajar ya guys ya. Bye. Rekomendasi Kamek gak pernah salah.